Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 409. Chapter 409. Tanggulin tahu pertempuran itu tidak ada harapan, tetapi dia tidak gemetar dan menyerah. Bahkan dalam kekalahan dia akan berdiri dengan punggung tegak dan kepala terangkat tinggi. Bukan hanya harga dirinya yang harus dia lindungi. Dia berdiri di atas panggung sebagai juara dari seluruh kelas 1. Kekalahan bisa diterima, tapi tidak menyerah. Semua siswa kelas 1 berdiri tegak dan menonton final dengan tangan terkepal. Pada saat itu, semua hati mereka bersatu karena mereka sangat berharap Tanggulin akan menciptakan keajaiban. Itu ketua kelas kami. Wusiduo mengepalkan tinjunya lebih erat dari orang lain, buku-buku jarinya menjadi putih tegang. Dia ingin sekali naik ke panggung itu bersama mereka. Mungkin saja, jika saya di atas sana juga, mungkin kami bisa memenangkan pertandingan ini. Anda tidak diizinkan kalah, Tanggulin. Di atas peron, Penatua Kai mengangguk sedikit. Bahkan dalam kekalahan, ada kehormatan. Dia memenuhi warisan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Feng Wuyu mendengus, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zuoxi mengerutkan alisnya. Kakeknya sudah membuktikan dirinya, tapi ini Akademi Shrek. Tidak pernah ada kekurangan monster di sini. Tanggulin tidak lemah. Lawannya terlalu kuat. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Tanggulin dan Gu Yue memiliki kesempatan untuk menang. Roh Kudus Douluo menyaksikan pemandangan itu dengan mata tenang. Yuanen Yehui mengangkat tinju dan melangkah melintasi panggung untuk menemui Tanggulin. Duan Hunxiao menarik napas dalam-dalam dan bersiap meniup serulingnya. Senyum tipis tersungging di sudut mulut Douluo saat tatapannya beralih ke Tanggulin. Tapi sesaat kemudian, syok menggantikan ketenangan. Gu Yue tersentak dari linglung dan berhenti menatap punggung Tanggulin. Dia mengambil langkah maju dan memeluknya dari belakang. Apa yang dia lakukan? Bahkan jika Anda menyukainya, apakah Anda benar-benar harus melakukan itu selama pertempuran? Dan kalian berdua juga sangat mudah. Apa yang dia lakukan? Tidak ada yang bisa memahami apa yang mereka lihat. Yuanen Yehui dan Duan Hunxiao tercengang. Jembatan kekasih yang menghubungkan Bai Hanying dan Yuanen Yehui goyah. Para guru di platform memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Raungan naga tak bernyawa yang datang dari tubuh Tanggulin tiba-tiba menjadi lebih kuat. Esensi darahnya melonjak dengan kekuatan. Untaian merah, biru, kuning, hijau, emas, perak, dan hitam naik dari tubuh Gu Yue, terjalin menjadi satu sebelum bergabung ke tubuh Tanggulin. 7 warna menyebar ke seluruh sisi kemasnya, melukisnya dengan rona mereka, dan keagungan auranya tumbuh lebih jauh. Tanggulin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yang dia tahu hanyalah bahwa tubuhnya sekarang penuh dengan kekuatan. Tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dirinya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Sisik 7 warnanya tumbuh lebih tebal, berubah transparan saat menyebar menutupi seluruh tubuhnya. Dia segera dibalut baju besi dari sisik tembus cahaya yang bersinar. Naga di dalam dirinya meraung, memandang seluruh dunia dengan jijik. Di atas peron, Scarlet Dragon Douluo Zuoxi dan Blazing Dragon Douluo Feng Wuyu mengerang. Wajah mereka berkerut nyeri, jelas merasakan jiwa bela diri mereka ditekan. Jika tingkat kultivasi mereka tidak jauh lebih tinggi dari Tanggulin, mereka pasti sudah bersujud di hadapannya. Apa yang sedang terjadi? Tanggulin melayang beberapa meter ke udara. Cakar naganya sekarang berkilau dengan 7 warna cemerlang. Mengepalkannya menjadi kepalan tangan. Duan Hunxiao bereaksi cepat terhadap perubahan itu. Cincin jiwa keempatnya menyala dan dia meniupkan nada yang menusuk telinga, menciptakan gelombang suara yang begitu kuat sehingga mungkin juga terdengar nyata. Gelombang bergulung ke arah Tanggulin, mengancam untuk menelannya utuh, tetapi ketika jaraknya hanya 5 meter darinya, ruang di sekitarnya melengkung dan gelombang suara menghilang. Seruling itu terdiam. Kemudian Tanggulin menoleh ke Yuanen Yehui, langsung melintasi jarak di antara mereka, dan meninju. Baru saat itulah Yuanen Yehui pulih dari keterkejutannya. Dia mengeluarkan teriakan perang dan melemparkan kedua tinjunya ke depan untuk menghadapi serangan Tanggulin, menarik setiap tetes kekuatan terakhir dari tubuhnya. Namun, beberapa inci sebelum tinju Yuanen Yehui bertemu Tanggulin, ruang di sekitarnya terdistorsi. Dia merasa seolah-olah dia mencoba untuk melewati rawa. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia berikan, tubuhnya menolak untuk bergerak maju.
Cahaya 7 warna menyelimuti seluruh medan perang dalam sekejap. Warna-warna bercampur, berputar-putar sampai semua siswa yang menyaksikan bisa melihat yang meliputi panggung adalah kegelapan yang gelap gulita. Medan perang benar-benar tanpa cahaya. Apa yang terjadi? Tidak ada yang mengerti apa yang mereka lihat. Kemudian, di saat berikutnya, cahaya tampak menerangi kegelapan. Cahaya ini berwarna putih familiar. Ia mengambil Yuan Yehui, Bai Hanying, dan Duan Hunxiao dari kegelapan, memindahkan mereka dari panggung. Kemudian itu berubah menjadi jaring dan menutupi semua siswa yang telah diambil Roh Kudus Douluo dari pertempuran. Begitu itu terjadi, kegelapan mulai memudar, mengungkapkan Tang Wulin yang telah berubah mengambang di udara. Dia perlahan turun, mendarat dengan lembut di atas panggung. Gu Yue kemudian berpisah dari tubuhnya. Saat dia melakukannya, 7 cahaya menghilang menjadi ketiadaan. Keduanya berdiri di sana dengan mata tertutup, sama sekali tidak bergerak. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Cahaya 7 warna apa itu? Dan sisik multi-warna itu? Semua orang menatap Tang Wulin dan Gu Yue dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Bahkan para tetua yang menonton dari peron mereka bingung. Apa itu tadi? Mereka telah kehilangan kesadaran. Roh Kudus Douluo adalah yang pertama berbicara. Kedua belah pihak telah dikalahkan. Tetapi karena saya harus menyelamatkan siswa kelas 2 yang tersisa pada akhirnya, kemenangan jatuh ke kelas 1. Meskipun Tang Wulin dan Gu Yue kehilangan kesadaran, mereka tetap berdiri. Keduanya bersandar satu sama lain, tidak ada yang membiarkan yang lain jatuh. Para siswa kelas 1 tidak bersorak, air mata yang penuh gairah mengalir dari mata mereka. Pada saat itu, mereka semua mengenali Tang Wulin sebagai ketua kelas yang sah, dan Gu Yue sebagai wakil ketua mereka. Kemudian kesadaran menyingsing pada mereka. Kemuliaan pergi ke kelas 1. Mereka menang. Kami siswa kelas 1. Mereka semua berteriak dalam hati mereka, api berkobar di mata mereka. Topeng ketenangan Yuan Yehui akhirnya retak. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap kedua orang yang bersandar satu sama lain di atas panggung. Di atas peron, Penatua Kai menatap keduanya dengan heran. Ini adalah keterampilan fusi jiwa. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dia dapatkan. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan transformasi yang terjadi ketika Gu Yue memeluk Tang Wulin. Zuo Xi memasang ekspresi termenung. Pukulan itu menciptakan ruang hampa. Alih-alih langsung menyangkal apa yang dikatakan Zuo Xi, Feng Wuyu mengangguk setuju. Iya, itu adalah ruang hampa. Ketujuh elemen dilucuti, hanya menyisakan ruang yang perlu diisi. Tidak ada energi yang tersisa, tidak ada api, air, bumi, angin, cahaya, kegelapan, atau bahkan energi spasial. Pukulan Wulin menciptakan ruang hampa tanpa 7 elemen. Saya tidak pernah menyangka mereka akan dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa seperti itu dengan 2 jiwa bela diri yang tidak terkait. Aku akan menyebut gerakan itu pukulan vakum Raja Naga. Apakah jiwa bela diri mereka benar-benar tidak berhubungan? Zuo Xi menatap kedua siswa di atas panggung, matanya menyipit. Zuo Xi telah mengajari Tang Wulin dasar dari Golden Dragon Shocks the Heavens, jadi dia paling memahaminya. Jika itu benar-benar masalahnya, mengapa saya merasakan esensi darahnya meledak dengan kekuatan ketika mereka berubah? Apakah garis keturunannya telah disublimasikan? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika dia menggunakan skill fusi jiwa, tidak mungkin itu terjadi. Ketika mereka pergi untuk memindahkan Tang Wulin dan Gu Yue dari panggung, mereka terkejut menemukan dia menempel padanya seperti penjepit. Tidak mungkin melepaskannya dari dia. Soul Land 3 Chapter 410. Chapter 410 Pingsan. Karena mereka tidak dapat memisahkan Gu Yue dari Tang Wulin, Feng Wuyu, Zuo Xi, dan Roh Kudus Douluo Yali akhirnya membawa mereka kembali ke asrama siswa dalam satu paket. Yali, apa tubuh mereka baik-baik saja? Zuo Xi bertanya. Roh Kudus Douluo menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah nyata dengan tubuh mereka. Mereka baru saja kelelahan. Transformasi itu terlalu berat untuk mereka tanggung, jadi mereka perlu waktu untuk pulih. Sejujurnya, keterampilan fusi jiwa mereka cukup aneh. Secara umum, keterampilan fusi jiwa dapat digunakan ketika kedua master jiwa memiliki setidaknya 3 cincin. Tapi sepertinya skill fusi jiwa dari keduanya jauh lebih menuntut. Atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu sangat kuat. Itu hanya menghabiskan terlalu banyak energi mereka. Untungnya mereka memiliki fondasi yang bagus, jadi mereka hanya perlu waktu untuk istirahat dan pulih sekarang. Mereka butuh istirahat sebulan penuh. 1 bulan.
Mendengar ini dari tabib Akademi Shrek yang paling kuat membuat Feng Wuyu dan Zuo Si terperangah. Nilai dari skill fusi jiwa yang membutuhkan istirahat sebulan setelah menggunakannya meragukan. Namun, ini juga berfungsi sebagai bukti betapa sombongnya keterampilan fusi jiwa Tang Wulin dan Gu Yue. Mereka juga tidak benar-benar menyelesaikan skill fusi jiwa mereka, kata Yali. Namun saya merasa jantung saya berdebar kencang ketika mereka menggunakannya. Semakin cocok dua orang, semakin kuat keterampilan fusi jiwa mereka. Bahkan jika kita menelusuri semua sejarah, akan sulit untuk menemukan lebih dari segelintir orang yang tingkat fusi melebihi 80%. Tingkat fusi tertinggi yang pernah tercatat adalah Spirit Ice Douluo Huo Yuhao dan istrinya, Dragon Butterfly Douluo Tang Wutong. Mereka berdua memiliki jiwa bela diri kembar yang memungkinkan mereka menggunakan total 4 keterampilan fusi jiwa. Mereka dipuji sebagai duo terkuat sepanjang sejarah. Dikatakan bahwa tingkat fusi mereka bahkan mendekati kompatibilitas 100%. Beberapa sejarawan yang penelitiannya berfokus pada Huo Yuhao dan istrinya menyatakan bahwa setiap keterampilan fusi jiwa yang mampu mencapai tingkat fusi 100% akan dianggap sebagai fusi ilahi. Jika kedua master jiwa berada pada level yang cukup tinggi, menggunakan keterampilan fusi jiwa seperti itu akan memungkinkan mereka untuk menunjukkan kekuatan yang setara dengan dewa. Meskipun saya hanya memiliki firasat kecurigaan, keterampilan fusi jiwa kedua anak ini mungkin setara dengan keterampilan jiwa fusi ilahi. Saya tidak bisa membayangkan alasan lain mengapa keterampilan fusi jiwa mereka akan begitu kuat. Kami harus terus mengawasi mereka. Jika kecurigaan saya ternyata benar, maka Akademi Shrek akan mendapatkan sepasang harta karun nyata. Feng Wuyu dan Zuo Si saling memandang dengan cemas, keduanya berbagi senyum pahit. Tidak mungkin untuk memeriksa keterampilan fusi jiwa Tang Wulin dan Gu Yue saat ini. Sekali penggunaan saja membuat mereka terbaring di tempat tidur selama sebulan. Ini harga yang terlalu tinggi untuk dibayar oleh kedua anak itu. Mereka berada di musim semi masa muda mereka. Jumlah yang bisa mereka kembangkan dalam sebulan sangat besar. Esensi darah menggelegak, melonjak seperti sungai yang mengamuk. Tang Wulin membuka matanya untuk menemukan dirinya berada di dalam dunia spiritualnya. Itu terbentang di hadapannya seperti lautan bintang. Bintik emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di angkasa. Aula emas sebelumnya tidak terlihat dimanapun. Lalu dia mendongak. Di luar dugaannya, seekor naga emas raksasa melayang di atasnya. Itu terlalu besar bahkan untuk dia bayangkan. Tubuhnya seperti meregang selamanya. Ada 18 lingkaran cahaya di sekitar tubuh naga itu. 3 bersinar biru lembut, sedangkan sisanya merah menyala. Apakah ini Raja Naga Emas yang tersegel di dalam tubuhku? Cincin cahaya itu pasti segelnya, kan? Tang Wulin mulai mengumpulkan pikirannya, tetapi dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelum dia bangun di dunia spiritual ini. Yang dia ingat hanyalah kehangatan tubuh Gu Yue saat dia memeluknya, esensi darahnya melonjak dengan kekuatan, dan dirinya sendiri tanpa sadar melepaskan pukulan. Pikirannya sudah kabur saat itu. Hal terakhir yang bisa dia ingat adalah momen ketika sisik transparan mulai menutupi tubuhnya. Semuanya setelah itu kosong. "Oh Tang, apakah kamu di sini?" Tang Wulin berteriak. Mungkin Tang Tua bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun, hanya diam yang menjawabnya. Oh Tang tidak bisa ditemukan. Naga emas yang melayang di atas Tang Wulin tiba-tiba bergerak. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menyayat surga. Gelombang pusing melanda Tang Wulin, bintang-bintang menari dalam penglihatannya. Kemudian pemandangan di depannya kabur dan berubah. Dia melihat seekor naga besar dengan aura 7 warna melayang di udara. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tanah di bawahnya dan di udara di sekitarnya meraung hormat, mengguncang Tang Wulin sampai ke intinya. Gerombolan binatang itu kemudian mulai bergegas ke satu arah seperti gelombang raksasa. Suara gemuruh menggelegar di kepala Tang Wulin, sangat keras sehingga terasa seperti serangan spiritual. Nasibku adalah milikku untuk memutuskan, bukan surga. Kemudian dia pingsan lagi. Beberapa waktu kemudian, Tang Wulin terbangun, pemandangan naga dan gerombolan binatang masih segar di benaknya. Hanya mengingat adegan itu membuat jantungnya berdebar kencang. Dia mengerang kesakitan, matanya terbuka lebar. Langit-langit yang familiar memberitahu dia bahwa dia kembali ke asrama siswa yang bekerja. Dia mencoba untuk duduk tetapi tidak memiliki kekuatan. Kepalanya segera jatuh kembali ke bantalnya. Kemudian dia menyadari kehangatan menekan tubuhnya. Dia mendengar suara nafas yang lembut. Melihat ke bawah, dia tertegun menemukan sepasang lengan melingkari dirinya. Hah, apakah itu, Gu Yue? Aduh,
Kepalaku sakit. Tang Wulin bersandar ke belakang dan akhirnya menyadari bahwa Gu Yue memeluknya dari belakang. Keduanya masih mengenakan pakaian yang mereka pakai untuk bertarung. Dia mencoba melepaskan lengannya dengan lembut. Tidak ada jalan lain. Jangan bergerak, sebuah suara tidak puas menggerutu di telinganya. Sesaat kemudian, dia merasakan lengan di sekelilingnya mengencangkan pegangannya. Dia merasa seperti dikekang oleh sepasang ular. Sambil berhati-hati terhadap angin, dia buru-buru memisahkan diri darinya. Saat itulah Gu Yue akhirnya bangun. Apa yang kamu lakukan di tempat tidurku? Dia menangis. Tang Wulin mengambil celah dan melompat dari tempat tidur. Serangan vertigo melanda dirinya dan dia tersandung. Tubuhnya masih lemah. Gu Yue menatapnya, matanya penuh keheranan. Tang Wulin merasa tenggorokannya mengering. Ini sebenarnya adalah tempat tidurku. Gu Yue mencoba untuk bangun, tapi gelombang pusing melanda dirinya. Tang Wulin bergegas mendukungnya. Dia bisa mencium kesegaran musim semi yang berhembus darinya. Dia tersipu merah dan berjuang melepaskan diri dari genggamannya, lalu tersandung ke tempat tidurnya sendiri. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Matahari sudah bersinar terang di luar. Sepertinya ini pagi, jadi semua orang harus ada di kelas. Tang Wulin memandang Gu Yue, tapi dia mengalihkan pandangannya dan menundukkan kepalanya. Ketegangan canggung memenuhi udara. Di tengah suasana yang aneh ini, serangan vertigo lainnya menghantam Tang Wulin dan dia harus berbaring. Gu Yue sepertinya mengalami hal yang sama dan jatuh ke tempat tidurnya juga. Tirai yang memisahkan ruangan terbuka. Keduanya bisa mendengar nafas satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Gu Yue berhasil menenangkan diri. Dia mengerahkan semua keberaniannya, bersiap untuk berbicara. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa napas Tang Wulin telah tenang. Babi itu, Gu Yue menggerutu, namun senyum masam muncul di bibirnya beberapa saat kemudian. Tang Wulin tertidur tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu. Mungkin itu karena kelelahan, mungkin dia hanya ingin melarikan diri darinya. Ketika Tang Wulin bangun lagi, ruangan itu ramai dengan aktivitas. Dia mendengar suara Su Xiaoyan lebih dulu. Kak Gu Yue, apa kabar? Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Mohon tenang dan istirahatlah lagi. Saya mendengar para guru berbicara tentang bagaimana Roh Kudus dulu mengatakan bahwa Anda dan Tang Wulin membutuhkan waktu sebulan penuh untuk pulih. Tolong jangan memaksakan diri. Kamu bisa mengambil libur kelas minggu ini. Berapa lama kita tidak sadar? Gu Yue bertanya. Su Xiaoyan menjulurkan 3 jari. Sudah berhari-hari ini. Gu Yue cemberut. Kenapa aku ada di tempat tidurnya saat aku bangun? Su Xiaoyan mencibir. Kamu memeluknya begitu erat sehingga tidak ada dari kami yang bisa memisahkanmu. Kamu benar-benar tahu bagaimana membuat langkah sejak awal, kakak Gu Yue. Berhenti mengarang. Gu Yue tersipu merah. Apa yang dimengerti anak sepertimu? Fokus saja pada kultivasi Anda daripada omong kosong ini. Hehehe, bagaimana saya berbicara omong kosong? Apakah kamu sudah lupa? Kami sudah pindah ke kamar sebelah. Mengapa Anda memilih untuk tinggal di kamar ini jika Anda tidak mau? Anda bisa saja berjalan ke sebelah segera setelah Anda bangun. Aku lupa. Sudah kubilang, aku benar-benar lupa. Su Xiaoyan benar. Tepat setelah Su Lizi dan Ye Xinglan bergabung dengan kelompok mereka menjadi siswa yang bekerja dan mendapat ruangan lain untuk menampung semua gadis. Gu Yue tidak percaya dia telah melupakan ini. Ayo pergi. Gu Yue bangkit berdiri dan bergegas keluar pintu, tawa manis Su Xiaoyan mengikuti dari belakang. Tang Wulin berpura-pura dia masih tidur sampai dia tidak bisa lagi mendengar mereka. Lalu dia membuka satu mata setengah dan mengintip ke dalam ruangan untuk memastikan tidak ada orang di sana. Percaya diri bahwa dia sendirian, dia menghela nafas lega. Tapi kemudian wajah bulat muncul dari titik buta dan menatapnya. Solen 3 chapter 411. Chapter 411 ujian akhir semester pertama. Wow, Tang Wulin berteriak, Lizi, apa yang kamu lakukan? Kamu menakuti saya. Tidak ada yang benar-benar. Su Lizi menyeringai. Aku hanya menunggu untuk melihat kapan kamu akan bangun. Tang Wulin duduk di tempat tidurnya, melawan kekurangan kekuatan tubuhnya. Untungnya, rasa pusing tidak menyerang dia kali ini. Apa kau lapar? Su Lizi bertanya. Tang Wulin tanpa sadar menggosok perutnya. Rasanya begitu kosong sehingga dia bisa bersumpah dia merasakan tulang punggungnya di sisi lain hanya dengan menusuknya. Saya kelaparan. Setelah melahap beberapa roti babi, Tang Wulin menghela nafas puas.
Dia merasa jauh lebih baik. Apakah kita menang? Dia bertanya. Su Lizzie mengangguk. Kami menang. Kami juga menang di kompetisi keseluruhan. Setiap orang yang berkompetisi mendapatkan banyak poin kontribusi. Anda harus pergi dengan Bu Yue untuk mengunjungi Wu Zhangkong nanti. Kau tahu, aku benar-benar tidak percaya kalian berdua menyembunyikannya dengan baik. Sungguh, keterampilan fusi jiwa, itu luar biasa. Tang Wulin memaksakan senyum. Apakah Anda akan percaya jika saya memberitahu Anda bahwa itu adalah pertama kalinya kami menggunakannya? Su Lizzie menatapnya dengan tatapan tercengang. Pertama kali Anda? Tidak mungkin. Saya tidak berbohong. Ini benar-benar pertama kalinya kami. Apa pertama kali Anda? Yuanen Yehui bertanya saat dia masuk ke kamar bersama Xie Xie. Melihat Tang Wulin dan Su Lizzie bersama-sama dan mendengar mereka menyebut pertama kali, ekspresinya berubah menjadi seringai aneh. Tang Wulin tidak memperhatikan ekspresinya. Kami berbicara tentang skill fusi jiwaku dengan Bu Yue. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kalian terluka, Yuanen? Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya dan berhenti sekitar 5 meter dari Tang Wulin. Roh Kudus Douluo menyelamatkan kami. Mendengarkan, seranganmu itu terasa sangat aneh. Seolah-olah saya terputus dari dunia luar. Seperti dunia itu sendiri yang menolakku. Apakah kalian benar-benar memikirkannya di tengah panasnya pertempuran? Tang Wulin tersenyum pahit. Apakah saya perlu membuat semacam janji agar Anda mempercayai saya? Yuanen Yehui mendengus. Tidak apa-apa. Ingat saja, kalian mungkin menang kali ini, tetapi kalian mungkin tidak seberuntung berikutnya. Aku pasti akan membayarmu kembali. Kedengarannya bagus. Tang Wulin terkekeh. Kalau begitu aku akan meninggalkanmu untuk istirahat. Dan setelah Anda pulih, Anda dapat kembali melakukan penempaan. Kamu sangat egois, kata Tang Wulin sambil tersenyum masam. Yuanen Yehui melambaikan tangan lalu pergi. Mengapa dia bertindak begitu jauh? Tang Wulin mendapat perasaan aneh dari Yuanen Yehui. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia merasa seolah-olah dia secara aktif menghindarinya. Aku tidak jelek, dan dia tidak seperti itu saat kita pertama kali bertemu. Jangan pedulikan dia, Wulin. Xie Xie angkat bicara. Kultivasi adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Tang Wulin memutar matanya. Anda berada di pihak siapa? Pertanyaan itu membuat Xie Xie tidak sadar. Milikmu, tentu saja. Lalu mengapa kamu berbicara untuknya? Su Lizzie bertanya. Xie Xie memelototinya. Saya hanya menyatakan fakta. Apa yang kamu tahu? Sekarang beri saya roti dan bantu saya menghemat uang. Saya menolak. Roti membutuhkan kekuatan jiwa, Anda tahu. Su Lizzie mencibir. Tang Wulin mengangkat bahu tanpa daya. Baik-baik saja maka, aku akan berkultivasi sebentar, jadi kalian berdua tetap turun. Roti babi Su Lizzie telah memberinya kekuatan, cukup baginya untuk fokus pada pemulihan dengan usahanya sendiri. Dia duduk, menyilangkan kaki, dan mulai bermeditasi. Saat dia mulai, dia menghembuskan napas dalam-dalam. Tidak heran Roh Kudus Douluo berkata bahwa Gu Yue dan saya membutuhkan waktu 1 bulan untuk pulih. Kondisi tubuh saya bahkan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Saya beruntung meridian saya tidak rusak. Dia kaget dengan keadaan tubuhnya. Hanya beberapa tetes kekuatan jiwa yang tersisa di dalamnya, esensi darahnya tidak memiliki kekuatan, dan kulitnya pucat. Dia mendesak energi di dalam dirinya untuk bersirkulasi perlahan, berhati-hati agar tidak merusak organnya. Jika bukan karena roti babi, dia bahkan tidak akan punya tenaga untuk duduk dengan menyilangkan kaki. Hanya apa keterampilan fusi jiwa itu? Seluruh tubuhku berantakan. Nah, yang bisa saya lakukan sekarang adalah mengambil waktu saya untuk pulih. Saya beruntung saya tidak menderita cedera yang bertahan lama. Yang bisa dilakukan Tang Wulin hanyalah menggunakan metode misterius surga untuk mengarahkan esensi darah dan kekuatan jiwanya yang lemah ke seluruh tubuhnya. Tetesan kekuatan jiwa segera terbentuk di dalam dirinya. Evaluasi Roh Kudus Douluo tentang dia salah. Tubuhnya jauh melebihi norma. Dengan tambahan roti babi Su Lizzie, hanya butuh 3 hari untuk mengumpulkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Dengan sedikit kekuatan jiwa ini, pemulihannya dipercepat dengan cepat. Ia hanya membutuhkan 10 hari untuk pulih hingga 80% dari kondisi puncaknya. 20% sisanya tidak bisa dipaksa, dan dia harus bekerja perlahan. Menurut pengamatannya sendiri, perlu 10 hari lagi untuk kembali ke kondisi prima. Tang Wulin menghabiskan 10 hari itu melalui rutinitas yang monoton. Menghadiri kelas, menempa, mengolah, belajar,
Tapi ada satu perbedaan. Murid-murid kelas 1 jauh lebih bersatu daripada di awal tahun ajaran. Semua teman sekelas Tang Wulin sekarang menyambutnya dengan senyum tulus ketika mereka melihatnya. Setiap orang berada dalam hiruk-pikuk untuk tumbuh lebih kuat. Tang Wulin tidak mencoba keterampilan fusi jiwa dengan Gu Yue lagi. Efek sampingnya mahal. Dia telah bertanya kepada Wu Zhangkong, Feng Wuyu, dan Zhuo Xi tentang hal itu, tetapi tidak satupun dari mereka dapat membuat kepala atau ekor dari situasi mereka. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa keterampilan fusi jiwa mereka sangat mendominasi sehingga bahkan mungkin pada tingkat fusi ilahi. Kedua Doulos berjudul menyuruhnya menunggu sampai dia mendapatkan cincin jiwa lain sebelum mencoba berlatih menggunakannya. Tang Wulin tidak membantah ini. Dinonaktifkan selama sebulan penuh merupakan biaya yang terlalu tinggi baginya. Dia tidak bisa kehilangan 1 bulan kultivasi. Adapun Bu Yue, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, meskipun dia menjauhkan dirinya dari orang lain sedikit lebih dari biasanya. Namun, karena semua orang sibuk berkultivasi, Tang Wulin tidak merasa aneh karena dia jarang melihatnya. Ye Xinglan menahan diri untuk tidak membuat lagi potongan baju perang. Pada titik ini, dia perlu meningkatkan peringkat kekuatan jiwanya. Dia baru saja berhasil membuat tantangan Tang Wulin dengan selebar rambut. Terlalu berbahaya baginya untuk mencoba membuat sesuatu setingkat itu lagi, jadi semua orang setuju bahwa dia harus menunggu sampai dia memiliki 4 cincin jiwa. Semuanya berjalan di jalur kultivasi mereka yang unik, semuanya berjuang untuk maju. Xie paling sering menghilang secara mencolok. Begitu makan siang berakhir, dia akan bergegas pergi ke suatu tempat hanya untuk kembali larut malam dan pingsan di tempat tidurnya. Su Xiaoyan juga menghilang dalam waktu yang lama. Mereka semua sibuk bekerja untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Jadwal Tang Wulin adalah yang paling kaku dari semuanya. Dia fokus pada menempa, mengolah sisi, dan memakan dirinya sendiri untuk meningkatkan esensi darahnya. Dia mendapat keuntungan kecil setiap hari. Hari-hari berlalu begitu saja, dan dalam sekejap mata, akhir semester telah tiba. Shen Yi berdiri di belakang mimbar di kelas dengan senyum bersinar di wajahnya. Ujian akhir semester pertama yang kalian semua nantikan hampir tiba, katanya. Siswa yang tak terhitung jumlahnya duduk tegak ketika dia menyapu pandangannya ke arah mereka. Ujian yang kita semua nantikan. Tidak mungkin, tidak ada yang menantikan ujian. Ketakutan mencengkeram hati banyak siswa. 10 siswa akan dikeluarkan tahun ini, dan mereka tidak tahu berapa banyak yang akan diberikan but dalam ujian ini. Benar saja, kata-kata Shen Yi selanjutnya membuat siswa terlemah menjadi pucat. 5 orang akan dikeluarkan sesuai hasil ujian. Bekerja keras jika Anda tidak ingin menjadi salah satu dari 5 orang itu. 5 orang, Tang Wulin mengepalkan tinjunya. Shen Yi menatapnya, berbicara. Tang Wulin menguatkan dirinya. Guru Shen, adakah cara untuk menghindari seseorang dikeluarkan? Dia mengangkat alisnya pada pertanyaannya. Ada. Hah. Ada. Semua orang mengira Shen Yi akan mengatakan tidak. Ini adalah Akademi Shrek. Namun dia berkata bahwa ada jalan. Solen 3 Chapter 412. Chapter 412 bersiap untuk berangkat. Tang Wulin bersemangat mendengar kata-kata Shen Yi. Apa yang harus kita lakukan agar tidak ada yang dikeluarkan? Shen Yi meliriknya sebelum mengembalikan pandangannya ke siswa lainnya. Hasil ujian akhir akan didasarkan pada berapa banyak poin yang kamu raih. Jika setiap orang memenuhi skor minimum, maka semua orang mungkin bisa lulus. Tapi kemudian standar ujian semester depan akan dinaikkan 5%. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa ujian Akademi Shrek akan sederhana. Lulus ujian jelas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Shen Yi tersenyum. Satu-satunya kelonggaran yang kami izinkan adalah opsi untuk berbagi poin dengan siswa lain. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa poin-poin ini adalah poin yang sama yang akan menentukan apakah Anda masuk ke pelataran dalam. Berhati-hatilah dengan berapa banyak poin yang Anda berikan. Mereka bisa menjadi perbedaan antara masuk ke pelataran inti atau tidak. Kata-katanya menyebabkan keributan, gumaman pelan pecah di antara para siswa yang lebih kuat. Mereka semua sangat ingin memasuki pelataran dalam, tetapi memberikan poin mereka akan merusak peluang mereka untuk masuk. Tang Wulin menurunkan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kekuatannya terbatas. Bahkan jika dia ingin membantu teman sekelasnya lulus ujian, hanya ada begitu banyak yang bisa dia bantu. Dia memutuskan lebih baik mempertimbangkan masalah ini lebih dekat ke akhir ujian. Sekarang, inilah detail ujiannya.
Ujian akan berlangsung selama 15 hari. Dalam 15 hari itu, Anda akan pergi ke kota cerah. Anda harus mengunjungi setidaknya 10 kota, termasuk kota cerah, dan di setiap kota yang Anda kunjungi, Anda harus mengalahkan guru jiwa setidaknya 5 peringkat kekuatan jiwa di atas Anda. Anda mungkin tidak menerima bantuan apapun untuk menemukan lawan Anda, mengalahkan mereka, atau bepergian ke kota cerah. Anda semua harus memikirkan cara melakukan ini sendiri. Selain itu, perangkat penyimpanan jiwa Anda, komunikator, dan sumber daya lain yang Anda miliki akan disita sebelum Anda keluar. Itu termasuk uang. Anda semua akan pergi dengan tangan kosong. Ingat, kamu hanya punya waktu 15 hari. Selama Anda dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan kembali dalam 15 hari, Anda akan lulus ujian. Jumlah poin yang Anda peroleh akan bergantung pada kekuatan lawan yang Anda kalahkan. Jika Anda tidak berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan dalam 15 hari tersebut, Anda akan gagal dalam ujian tanpa syarat dan setengah poin Anda akan dikurangi. Jangan khawatir tentang bagaimana poin Anda akan dihitung selama ujian. Akademi akan mengirim guru untuk membayangi Anda semua. Tapi jangan berharap mereka membantu Anda dalam keadaan apapun. Dia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. Bahkan jika hidupmu dalam bahaya, mereka tidak akan campur tangan. Jadi bertindaklah dengan hati-hati selama ujian. Jangan berkelahi dengan seseorang yang tidak bisa Anda tangani. Tanggulin hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Ada ujian seperti ini, tetapi setelah berpikir sejenak, dia memahami tujuan Akademi Shrek. Ujiannya disusun seperti ini untuk menjadi ujian komprehensif atas kemampuan mereka. Manfaat sebelumnya dari makanan, pakaian, tempat berteduh, dan transportasi semuanya dilucuti. Tanpa sepeser pun, mereka harus mengunjungi 10 kota, menemukan dan mengalahkan lawan yang lebih kuat dari mereka, lalu kembali. Bright City terletak di bagian barat benua sementara Akademi Shrek terletak tepat di jantung benua. Bahkan bepergian dengan kereta api berkecepatan tinggi akan memakan waktu 3 hari berturut-turut dari kota Shrek ke kota cerah. Dengan kata lain, itu setidaknya 6 hari perjalanan, belum lagi waktu yang harus mereka habiskan di setiap kota untuk mencari lawan. Keheningan yang suram menyelimuti kelas setelah pengumuman Sen Yi. Setiap siswa tenggelam dalam pikirannya, merencanakan bagaimana mereka akan mengerjakan ujian. Anda tidak boleh membentuk kelompok, lanjut Sen Yi. Setiap orang harus mengikuti ujian ini sendirian. Jika ada kerjasama yang ditemukan, semua orang yang terlibat akan gagal. Lalu dia pergi. Senyuman tersungging di sudut mulut Tanggulin. Menarik. Dia melirik teman-temannya. Mereka semua tenggelam dalam pikirannya juga, tetapi tidak ada yang menunjukkan kekhawatiran. Mata Ye Xinglan menyala karena tekad. Gu Yue dengan tenang merenungkan ujian seolah-olah itu bukan masalah besar. Su Lizhi dan Xie Xie keduanya tampak bersemangat, dan Su Xiaoyan hanya memasang senyum manis di wajahnya. Ujian akan dimulai pada pagi hari berikutnya. Duduk di belakang meja di kantor kepala sekolah, Penatua Kai tersenyum pada Sen Yi. Jadi pengaturan untuk ujian sudah selesai. Sen Yi mengangguk, semuanya beres. Baik, selalu ada beberapa kejutan selama ujian akhir pertama bagi siswa baru. Mari kita lihat apa yang terjadi tahun ini. Ingatlah untuk teliti dengan pencarian tubuh. Ini adalah anak-anak pintar yang kami miliki. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan? Sen Yi terkekeh. Kamu bisa tenang. Saya telah melalui ini sekali sebelumnya, jadi saya tahu persis apa yang mereka semua pikirkan. Apapun yang bisa mereka pikirkan, sudah dilakukan oleh senior mereka. Kakak senior dan pengawas lainnya telah berangkat. Luar biasa, ini akan menjadi pengalaman belajar yang baik bagi mereka, kata Penatua Kai. Setelah urusan mereka selesai, Sen Yi pergi. Penatua Kai berbaring di kursinya tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan berjalan ke jendela. Dia mengintip keluar dan menatap gedung menjulang di cakrawala yang menembus awan. Kemudian pikirannya mulai melayang di antara awan, bergerak kembali ke waktu lain. Kai Yue, Gu Yue adalah muridku. Berhenti ikut campur dalam bisnisnya. Bagaimana caraku ikut campur? Apakah Anda yakin saya tidak mengerti bagaimana Anda berpikir? Dia telah bergabung dengan Pagoda Jiwa dan menjadi murid saya. Saya yakin dia akan melakukan lebih baik di bawah asuhan saya daripada Anda. Phoenix, kamu ingin pergi lagi? Sudah berapa kali kamu kalah? Sudah cukup, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jika Anda masih tidak dapat menerima ini, maka Anda dapat datang menemukan saya kapanpun Anda mau. Tapi pada akhirnya,
aku akan mengambil Gu Yue setelah dia lulus dari pengadilan luar. Dan kemudian dia kembali. Penatuakai menarik napas dalam dan menyipitkan matanya saat dia membuka jendela. Dia melangkah keluar ke udara kosong. Kemudian sosoknya berkedip, dan dia pergi. Tang Wulin dan teman-temannya berdiri berkumpul di sekitar peta. Dia menunjuk ke beberapa garis yang digambar di atasnya. Ini rute terbaik. Ini adalah jalur terpendek yang mungkin ke kota cerah dengan 9 kota lain di jalan. Kami akan mengambil waktu sesingkat mungkin jika kami mengikutinya. Kami tidak diizinkan untuk bekerja sama, jadi masing-masing dari kami harus menemukan cara kami sendiri. Xie mengamati peta itu. Wulin, aku tahu kita tidak boleh membawa apapun, tapi bagaimana jika kita bisa menyelinap melewati pemeriksaan? Dia bertanya dengan nada berbisik. Kami akan mendapat keuntungan besar. Apakah menurutmu ada cara? Tang Wulin menoleh padanya. Kita tidak bisa mencoba hal licik seperti itu. Buang-buang waktu saja. Apakah menurut Anda Akademi akan memberlakukan aturan seperti itu tanpa cara untuk menegakkannya? Pemeriksaan pra-ujian pasti akan sangat ketat. Selain itu, ini adalah ujian bagi kemampuan kita. Kita perlu menunjukkan bahwa kita dapat menyelesaikan tugas hanya dengan kemampuan kita sendiri. Masalah pertama kami adalah uang. Tanpa uang, kita tidak bisa naik kereta jiwa. Semua orang menggunakan malam ini untuk memikirkan cara mendapatkan uang. Su Lizzie menyeringai. Saya hanya akan menjual beberapa roti. Su Xiaoyan terkikik. Saya akan memasang wajah sedih dan meminta beberapa saudara senior untuk meminjamkan uang kepada saya. Namun, kalian semua akan membutuhkan cara lain. Xie mengangkat bahu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya akan melakukan beberapa pertunjukan jalanan. Wulin, kamu berencana akan melakukan beberapa tugas tempaan, kan? Itu cara tercepat bagiku. Tang Wulin mengangguk. Kemudian dia melihat ke Gu Yue dan Ye Xinglan. Bagaimana dengan kalian berdua? Gu Yue dan Ye Xinglan berbagi pandangan, lalu menjawab pada saat yang sama. Keesokan paginya, semua siswa kelas 1 berkumpul di Spirit Ice Plaza untuk mempersiapkan keberangkatan mereka. Setiap siswa yang bisa masuk ke Akademi Shrek pasti memiliki perangkat penyimpanan jiwa. Hal pertama yang dilakukan Wu Sangkong dan Shen Yi ketika mereka tiba adalah mengumpulkan semuanya. Terlepas dari pakaian di punggung mereka, para siswa tidak memiliki apa-apa. Aku bahkan tidak bisa membawa palu tempaku. Tang Wulin bertanya dengan kaget. Yang boleh Anda bawa hanyalah pakaian yang Anda kenakan. Tidak ada lagi yang diizinkan, jawab Wu Sangkong dingin. Tang Wulin dengan enggan mengembalikan palu ke cincin penyimpanannya dan menyerahkan cincin itu. Setelah menggunakan cincin penyimpanan dan palu begitu lama, dia merasa tidak nyaman tampaknya. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk memasang cincin penyimpanan setiap hari. Selanjutnya, cincin-cincin itu diisi dengan potongan logam berharga dan paduan tempah. Terlepas dari paduan sesekali yang memiliki tingkat harmoni lebih dari 90% yang dia berikan kepada teman-temannya, sebagian besar paduan yang berhasil ditempa ada di cincin itu. Dia tidak terburu-buru menjual paduannya. Dia malah memilih untuk menunggu sampai dia perlu membuka segel keempatnya sebelum menggunakannya untuk mendapatkan dana. Mereka pasti akan mendapatkan harga yang bagus di Akademi Shrek karena itu adalah tempat di mana paduan sangat diminati. Sudah waktunya bagi Tang Wulin untuk menyerahkan semua barangnya, tetapi sifat serakah membuatnya sulit untuk melakukannya.